hadirnya Bawaslu Kota Payakumbuh dalam program Bawaslu Mandana. Alhamdulillah sahabat Bawaslu semua, di hadapan kita sudah ada Ibu Pimpinan Bawaslu Kota Payakumbuh, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ibu Maidona Sarjana Pendidikan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sahabat Bawaslu, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan. Jadi untuk masuk pertanyaan pertama, Bu Koordif, apa yang dilakukan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan? Baik untuk kita semua sahabat Bawaslu. Jadi sesuai dengan kewenangan dari salah satu kewenangan Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu itu berwenang dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran. Jadi terkait itu nanti ada secara regulasi itu secara umum 4 pelanggaran pemilu yang akan dilakukan penanganan pelanggarannya oleh Bawaslu. Yang pertama itu ada penanganan pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran pidana pemilu, dan juga ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi terkait dengan kewenangan Bawaslu tersebut, maka kita akan melakukan proses nanti sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran yang ada. Terima kasih, Ibu. Terus seperti yang Ibu Koordif sampaikan tadi, tentang jenis pelanggaran itu ada 4. Terus bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu? Baik, untuk secara mekanisme penanganan pelanggaran, karena tadi ada 4 pelanggaran pemilu yang akan dilakukan penanganannya di Bawaslu, baik itu penanganan administrasi, pelanggaran etiknya, pelanggaran pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelum masuk kepada mekanisme yang dilakukan, perlu kita ketahui dulu bahwa ada 2 sumber pelanggaran yang ada yang ditangani oleh Bawaslu. Yang pertama itu adalah temuan. Jadi apa itu temuan? Temuan itu adalah pelanggaran yang ditemukan sendiri oleh Bawaslu sebagai pengawas dan jajarannya. Kemudian ada yang namanya laporan. Jadi laporan ini adalah pelanggaran pemilu atau pemilihan yang dilaporkan secara resmi oleh masyarakat kepada Bawaslu. Jadi terkait 2 sumber pelanggaran tersebut, maka nanti Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran. Jadi kalau itu laporan, ada pelapor yang datang ke Bawaslu nanti, kemudian untuk proses mekanisme misalkan masalah waktu gitu kan, untuk pemilu ini secara aturan, maka nanti penanganan pelanggarannya akan dilakukan selama 7 hari tambah 7 hari gitu kan. Jadi totalnya nanti ada 14 hari penanganan pelanggaran. Dari pelanggaran tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan diregistrasi. Kemudian untuk pemilihan itu berbeda harinya. Jadi kalau untuk pemilihan hanya 5 hari. Jadi 3 hari tambah 2 hari. Jadi itu secara waktu untuk mekanisme penanganan pelanggaran. Kemudian perlu kita ketahui juga, karena ada 4 pelanggaran pemilu yang dilakukan di Bawaslu, terkait dengan pelanggaran pidana itu tidak dilakukan oleh Bawaslu sendiri penanganannya. Untuk pidana itu nanti akan dilakukan di Sentra Gakumdu, di mana nanti Sentra Gakumdu ini terdiri dari unsur Bawaslu, ada kepolisian dan juga kejaksaan. Jadi itu mungkin mekanisme secara umum dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu. Baik, terima kasih penjelasan Bu Koordif. Terus selanjutnya, ketika sahabat Bawaslu atau masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran di ketika ada proses pemilu atau pemilihan, bagaimana caranya dia melaporkan? Apakah langsung dianya ke Bawaslu atau menelpon pimpinan Bawaslu atau bagaimana caranya, Bu? Silakan. Baik.
Jadi karena tadi memang ada dua ya, yang pelanggaran itu ditemukan sendiri oleh Bawaslu, kemudian juga ada boleh dilaporkan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berhak untuk melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Jadi terkait dengan laporan atau bagaimana tata cara seandainya masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah masyarakat datang langsung ke Bawaslu dengan mengisi formulir laporan, penerimaan laporan. Kemudian yang kedua, juga nanti kita di Bawaslu juga punya sistem yang namanya sigap lapor. Jadi nanti untuk langkah awal masyarakat yang ingin melapor boleh melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka temukan melalui sistem ini. Nanti akan kita sosialisasikan lebih lanjut terkait bagaimana cara untuk melapor di sistem ini atau sigap lapor ini. Kemudian terkait laporan yang disampaikan secara resmi, maka sebagai pelapor tentu harus melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk diprosesnya laporan ini di Bawaslu. Jadi ada beberapa syarat yang perlu dilengkapi oleh pelapor untuk memberikan laporan, seperti pelapor harus dengan identitas yang jelas atau dengan EKTP, kemudian juga ada saksi, kemudian juga ada bukti terkait dugaan pelanggaran yang disampaikan. Untuk identitas pelapor tadi yang kita sampaikan, nanti pelapor tidak perlu takut karena kami di Bawaslu sesuai dengan aturan juga, identitas dari pelapor ini tidak akan dipublis atau ini adalah termasuk informasi yang akan dirahasiakan, jadi tidak akan dibuka kepada publik, hanya Bawaslu yang tahu siapa pelapor tersebut. Kemudian kalau ada pelapor yang tidak ingin mengisi laporan secara resmi sebagai laporan, juga bisa memberikan namanya informasi awal dugaan pelanggaran. Jadi tidak harus mengisi laporan nanti formulir laporan, tapi bisa memberikan informasi baik itu melalui secara lisan, melalui media sosial atau media elektronik lainnya gitu. Jadi terkait dengan informasi awal ini nanti tidak perlu memasukkan nama resmi sebagai pelapor, tapi sebagai pemberi informasi nanti. Nanti ini akan kami tindak lanjuti juga gitu. Jadi kalau ada nanti masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran, banyak ruang yang bisa diberikan oleh Bawaslu untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut. Baik, terima kasih Bu Kordif. Sahabat Bawaslu, berarti ketika kita menemukan adanya dugaan pelanggaran, kita tidak perlu takut untuk melapor dan datang ke Bawaslu karena identitas kita itu dirahasiakan ya Bu. Selanjutnya, selanjutnya Bu, untuk pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, apa kemungkinan tantangan yang akan dihadapi Bawaslu dalam melakukan kewenangannya di dalam penanganan pelanggaran ini Bu? Baik. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita lihat juga, kita ketahui juga, untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu akan dilaksanakan untuk pemilunya di tanggal 14 Februari 2024, kemudian untuk pemilihan kepala daerahnya dilaksanakan di bulan November, tanggal 27 November ya, tahun 2024. Jadi terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak ini tentu kita akan menemukan beberapa tantangan nantinya. Yang pertama itu mungkin karena ini dilaksanakan secara serentak, walaupun ini nanti berbeda bulan ya, 1 Februari dan satu lagi di bulan November, itu yang pertama akan ada himpitan tahapan. Jadi saat tahapan pemilu sedang berjalan, perkiranya nanti itu di bulan akhir-akhir 2023 ya, itu akan masuk juga di tahapan untuk pemilihan atau pilkadanya gitu. Nah, dengan adanya himpitan dari tahapan ini tentu akan menimbulkan tantangan, mungkin permasalahan-permasalahan yang akan kita temukan nanti, karena secara
aturan untuk penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan itu berbeda gitu. Seperti di masalah mekanisme penanganan pelanggaran pemilu itu berbeda dengan mekanisme pelanggaran pilkada. Tentu dengan berbedanya aturan ini akan menjadi tantangan sendiri bagi Bawaslu dan jajaran dalam penanganan pelanggaran, dan tentu itu juga akan memberikan beban, bukan beban ya, tambahan ya memang tambahan beban gitu oleh Bawaslu dan jajaran dalam penanganan pelanggaran. Mungkin itu mungkin secara umum tantangan yang akan kita hadapi dalam penanganan pelanggaran untuk 2024 ini. Baik Ibu, tadi kan kita berbicara tentang tantangan yang akan kita temukan nantinya ketika ada terjadinya pemilihan serentak pada tahun 2024. Terus bagaimana persiapan Bawaslu Ibu dalam penanganan pelanggaran untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 tersebut? Baik. Sekarang tahun 2022 ya, jadi menuju 2024 insya Allah kalau sesuai dengan tahapan yang ada, walaupun belum ditetapkan di dalam PKPU-nya, itu per bulan Juni atau Juli itu kita sudah memasuki tahapan tahun 2022 ya, kita sudah masuk ke dalam tahapan untuk pemilu 2024. Untuk persiapan tersebut, karena terakhir kita melakukan penyelenggaraan pemilihan itu kan di tahun 2020 ya, untuk pemilihan khusus Payakumbuh itu adalah untuk pemilihan gubernur Provinsi Sumatera Barat. Jadi ada jeda waktu ini antara selesainya pemilihan 2020 dengan masuknya tahapan di untuk 2024 ini. Jadi dari 2021 kemarin kita sudah memulai juga bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat persiapan-persiapan, baik itu terkait dengan SDM-nya, terkait dengan perubahan-perubahan regulasi yang dibutuhkan untuk persiapan sebagai persiapan untuk penanganan pelanggaran di 2024. Jadi di waktu yang ada 2021 itu sudah dimulai, kemudian di 2022 ini juga gitu. Jadi persiapan yang dipersiapkan itu secara umum yang pertama itu tentu persiapan peningkatan kapasitas SDM yang akan melakukan proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Kemudian juga kita nanti tentu berharapnya juga ada perubahan dari regulasi yang ada, terutama peraturan Bawaslu yang memang nanti disesuaikan dengan kebutuhan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang baru pertama kali untuk kita laksanakan nanti di 2024. Mungkin itu persiapannya untuk 2024. Terima kasih Ibu Kodim atas penjelasannya kepada kami semua sahabat Bawaslu. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita beri salam awas. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.